Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabi Fareza, NIM E2018-2257. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi ekonomi Islam. Yang pertama, apa sih itu ekonomi Islam? Ilmu ekonomi tepatnya. Ilmu ekonomi adalah cabang sebuah ilmu di mana di dalamnya itu mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis dan bertujuan untuk mencapai falah. Selanjutnya adalah perbedaan ilmu ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalis. Kalau ilmu ekonomi Islam itu berlandaskan dari ajaran agama Islam, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu sosialis dan ilmu kapitalis, ilmu ekonomi kapitalis itu berdasarkan dari pemikiran sendiri. Sedangkan kapitalis itu mengakui kepemilikan individu, tidak mengakui kepemilikan umum. Sedangkan ilmu sosialis adalah kebalikannya. Semua itu milik umum, tidak ada milik individu. Dan kapitalis itu berjalan sendiri, tidak seperti sosialis yang berjalan sesuai dengan pemerintah. Jadi pemerintah yang mengatur ekonomi tersebut. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam, yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah tercatat semuanya ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Selanjutnya ada dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam sendiri itu ada 6 poin. Yang pertama Tauhid. Tauhid itu keesaan Allah. Yang kedua asyidik dan amanah, jadi kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga mengakui hak individu dan umum. Dan yang keempat al-adalah, yaitu keadilan. Dan yang kelima at-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang keenam at-ta'arun, yaitu tolong menolong. Berikut adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam sendiri itu terbebas dari 3 hal. Yang pertama itu ada ada yang ketiga itu biasanya tuh dikenal sebagai maghrib, yaitu maisir, ghorar, dan riba. Maisir sendiri itu adalah judi, atau kita bertaruh sesuatu, kita mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras. Sedangkan ghorar sendiri adalah ketidakjelasan dari suatu hal dan itu merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah riba. Riba kita tahu sendiri, riba itu adalah suatu tambahan dan itu merugikan orang lain. Yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam sendiri itu terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang kedua adalah semua harta yang kita punya itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi ada larangan tentang riba, maisir, dan ghorar. Dan yang keempat keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepemilikan individu dan masyarakat. Dan yang keempat keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Dan yang kelima bimbingan konsumsi. Dan yang keenam zakat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.